what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Udah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun udah tahu perkenalan ulang ya, kita dari Universitas Singapura Bangsa, dari Fakultas Agama Islam, prodinya Pendidikan Agama Islam. Di sini kita ingin pengabdian kepada masyarakat atau PKL tentang mata kuliah yang diatur oleh pendidik, yaitu Ulumul Hadis. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Yes, begini. Pertama saya perkenalkan, nama saya Firda Amalia. Tahu yang mana? Ya itu pakai sama pilihnya soalnya. Ya boleh di IG di follow boleh. Perkenalkan nama saya Firda Amalia dari Majalaya. Di mana kok? Iya betul. KKM Pride. KKM Pride. Saya dari alumni Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah Cikulus. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aziza Hidayah. Dari Purwasari Cikampek. Ini dari MA Al-Akiyah. Nama saya sudah berkenalkan dari sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri 8. Jadi Jogja teh? Iya. Wow. Sekarang Jogja lama. Aku kan lulus. Iya, baik. Enggak. Jadi video tuh nih. Asal dari Kebulan, alumni Madrasah ya. Enggak masuk pesantren. Ya dari itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manan dari Sekolah Saya asli Sulawesi Selatan, kelahiran Malaysia, SD SMP di Malaysia. Saya alumni Madrasah Aliyah Tarbiah Malaysia Gajah Demak, Jawa Tengah. Saya tahu sekali. Bisa memperkenalkan diri, nama Naila Wardana Sada. Ya. Mana? Oh ini ya. Kopek. Asal dari Purwakarta. Kopek. Ya, ini perkenalkan diri, nama saya Nopal Hussein. Saya alumni dari Pandua Karawang, tinggal di
segalanya. Terima kasih. Lanjut ke materi. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu ya apa yang akan kita pelajari, yaitu ulumul hadis. Apa sih ulumul hadis itu? Baca ya. Atau lebih singkatnya ilmu-ilmu yang mengantarkan kita untuk belajar atau memahami tentang hadis. Jadi sebelum kalian mau belajar, menghafal atau memperdalami hadis, kalian harus tahu dulu ulumul hadis. Emang apa sih yang dipelajari di ulumul hadis ini? Yaitu tentang hadis-hadis atau hadisnya sahih, hasan, dhaif atau bahkan hadis palsu. Jadi secara garis besarnya, ya jadi kayak istilahnya pengantar lah ya, pengantar sebelum kalian mau menghafal hadis, kalian harus pelajari dulu apa itu ulumul hadis. Ya untuk mempersingkat waktunya boleh. Itu sebelahmu. Ngehalangin nggak? Tadi udah dijelasin sedikit ya tentang apa itu ulumul hadis atau ulumul hadis sama jangan lupa di follow. Oh boleh tuh promosi dikit ya. Iya. Tapi ini sih Polpek kan. mau langsung bahas Bohong. tentang cabang-cabang dan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ada yang tahu nggak tuh apa aja? Oh yang susah cabang hadis. Lanjut ya. Pertama cabang-cabang ilmu hadis. Ada apa aja sih? Cabang-cabang ilmu hadis ada apa ya? Pertama, ilmu al-jad wa ad-badil. Di sini menjelaskan tentang sifat-sifat para perawi. Terus lanjut ada ilmu ghaib al-hadis. Menjelaskan tentang kata-kata asing yang ada di hadis. Nanti dijelasin dulu. Tiga, ilmu mukhtalif al-hadis. Itu menjelaskan hadis yang bertentangan, kontroversi hadis antara hadis dan hadis, hadis dan Al-Quran, hadis dan akal. Terus ilmu nasikh wal mansukh tentang menghapus hukum atau menghapus hukum yang ada menjadi tidak ada atau yang tidak ada jadi ada. Selanjutnya ada ilmu asbabul al-hadis, menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya hadis itu. Terakhir ilmu mustalah al-hadis, itu istilah-istilah hadis. Langsung aja ke ilmu ghaib al-hadis. Oke, di sini jadi ilmu ghaib al-hadis itu ilmu yang mempelajari makna-makna hadis dari hal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Jadi itu ilmu ghaib al-hadis itu bisa dikatakan kapalnya itu susah dihafal karena ada pakai bahasa Arab. Contohnya ada dari sabda dari Muhammad SAW. Salatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk, dan jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas tulang. Maksudnya yaitu tidur di kanan. Jadi itu contoh kita kayak orang sakit, jadi dia diwajib. Kalau ini kan wajib ya. Jadi itu walaupun kita sakit tapi kita masih harus bisa sholat. Dia bisa berdiri, seenggaknya kita bisa sholat sambil ya. Tujuan dari ilmu ghaib al-hadis yaitu mengetahui makna kata-kata dalam hadis yang tergolong garing dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gaib dalam hadis. Kemudian ada dari yaitu ada dari al-faid, al-hadis, karya al-hadis
Asalnya nggak boleh, turun lagi hadis dibolehin. Asalnya boleh, turun lagi hadis nggak boleh. Nah itu kitab-kitabnya ada di sini. Saya baca kali ini barakin ayat wal an-nasuk al-asar kalian al-hajmi terus an-nasuk kalian Muhammad. Jadi al-hadis al-mansuk kalian itu kan. Terus datang ya itu pengarang hadis. Ada itu jauh enggak pakai ininya sebab asbab nurut al-hadis. Jadi ilmu asbab nurut al-hadis yaitu ilmu yang menerangkan sebab hadis dan beberapa latar. Kemudian contoh hadisnya yaitu dari Umar bin al-Hakam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu riwayat dari Bukhari yang artinya sesungguhnya seorang laki-laki berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan mengharap pertama hijrah, melainkan bertujuan untuk menikahi seorang perempuan bernama Umar. Kemudian tujuan dari mengetahui sebab-sebab dan latar belakang membuat suatu hadis dan juga dapat mendukung dalam pengkajian hadis. Lalu kitab-kitabnya yaitu adalah bab menurut al-hadis karya dari Al-Sinawi, kemudian ada al-Lumah di asbab menurut al-hadis itu karya dari Al-Sinawi. Nah tadi kan cabang-cabang hadis kita cuma bahas 3 aja karena banyak kan yang kalau nggak berburu ngantuk kan pengen pulang ya. Terus selanjutnya kalau tadi cabang-cabang, sekarang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ada apa aja tuh? Sanad. Ada yang tahu sanad nggak? Angkat tangan yang tahu angkat tangan. Sanad saudara itu sanad. Sanad saudara nggak saya. Tapi sanad itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Cara bahasa sanad itu dikit al-mutamad, yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Apa tuh yang dijadikan sandaran sih? Dijadikan sandaran dalam lembaga. Jauh aku. Aku di mana? Jangan cowoknya sanad dong. Cara bahasa sanad jadi sandaran tuh. Ya, namanya bandel juga sanad tuh dia. Tapi kalau di ilmu hadis sanad itu mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai pada matan hadis. Jadi kayak ada di sini namanya mantan ya, bukan mantan yorek si paling yorek. Nih kalau dicontohin mantannya yang itu ada sana Muhammad bin sana ada Abu Ahmad sana Umar bin Sa'id bin Abi Hussein, ada sana Abi Yora, terus Abu Bakar bin Affan sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi satu buku yang diceritakan kepada Muhammad terus dari Abu Ahmad Az-Zubair dari Umar bin Sa'id bin Hussein, terus dari atau bin Abi Rabah dari Abu Hurairah, baru Abu Hurairah dari Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Siapa Terus yang kedua mantan. Tuh yorek bin. Mantan. Beda. Kurangnya. Saya bahasa ada yang tahu nggak mantan apa? Bukan mantan. Mantan tuh orang hidup 3 kali di. Mantan secara bahasa
Ini hadis. Kalau di umum beda lagi. Secara istilah matan sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Jadi isinya hadis lagi ya. Tuh matan tuh dalam bahasa itu tuh matan ya. Kalau tadi sanadnya mah yang ini yang ada sana yang anak saya kalau matannya ini anzalallahu la illa anzalallahu syifa. Artinya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Itu matannya, isi hadisnya yang dari Rasulullah matan saya kuat. Selanjutnya istilah ketiga ada Bukhari. Apa itu Bukhari? Bukhari adalah bentuk fa'il buku dari kata sahih. Istilahnya itu, jadi Bukhari itu seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Ini nih, yang rawahu. Ya, hadis riwayatnya itu Al-Bukhari. Nah, itu namanya Bukhari. Lanjut, istilah selanjutnya ada sahabat. Sahabat diambil dari kata yang berarti bersahabat. Yang kayak besti. Tapi kalau dalam hadis sahabat ini adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Ini yang dia beragama Islam, yang masuk Islam, terus sahabat. Terus ada tabiin. Apa tabiin? Benar tabiin itu bentuk jamak dari kata tabi atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau jalan di belakangnya. Benar. Setelah sahabat itu tabiin. Jadi tabi itu orang yang nggak bertemu sama Rasulullah tapi bertemu sama sahabat. Jadi setelah sahabat kan ada sahabat itu. Kan sahabat itu tabiin. Terakhir ada tabiin. Setelah tabiin pengikut tabiin itu tabiin. Jadi semuanya dari Rasulullah, yang ketemu Rasulullah sahabat, yang ketemu sahabat tabiin, yang ketemu tabiin tabiin. Habis tabiin itu berarti ulama-ulama ya guys. Ulama para wali. Ada yang mau nanya nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Dari kamu dong. Kata-kata hari ini. Tadi kita kata-kata hari ini. Nanya kenapa? Kalau soal kenapa berbeda itu kan pendapat ya. Pendapat ulamanya Muhammadiyah sama ulama NU. Jadi dulu zaman dulu kan ijtihad ya. Sebelum sekarang ada mazhab itu orang dulu itu berijtihad. Jadi berijtihad masing-masing. Tapi dulu juga kita mengikuti ijtihad Muhammadiyah sebelum ada NU. Karena semuanya satu, dulu itu ijtihad. Dan orang-orang yang berijtihad itu terbagi loh dengan pikiran mereka, yaitu ada yang Muhammadiyah, NU, dan yang lainnya. Ibu teh aliran mana? Ada yang tahu apa itu alirannya? Ibu aliran sendiri. Dari Pajero, Dari mau? kalau tiket konser berarti ada lagi yang mau nanya? Itu 3 kali baik bukan? Iya. Kalau kenapa tapi? Ada yang nanya lagi nggak? Apa aja lah katanya?
siapa gitu yang dibagi orang-orang ngomong banyak kali sepatu. Apa itu? Kalau itu lebih ini ya. Jadi zaman dulu tuh habis Khalifah Ali, orang itu kan berkelompok, dan mereka tuh sebisa mungkin ingin membuat kelompok mereka itu unggul dengan dalil-dalil mereka dapat dari Nabi. Nah, jika mereka tidak mendapatkan dalil yang bisa membuat mereka naik unggul, maka mereka bahkan sampai menciptakan dalil sendiri. Ada yang tahu nggak sih di kelas itu kayak gimana? Ya, gimana Contohnya aja itu nggak sih? ada jawab dari itu. Mau tahu contoh hadis yang lainnya? Hadis membaca surat Yasin ketika malam Jumat itu palsu. Oh iya, gimana? Oh yang itu juga ya Pak. Oh iya, Yang Pak. makanan. Nggak palsu, bukan palsu sih, doi. Kenapa? Karena sebenarnya hadis yang benar itu bukan baca surat Yasin, tapi membaca surat Al-Fatihah. Cuma mungkin tradisi ya. Jadi itu hadisnya kurang lemah lah. Biasa sedikit yang buat anjing. Ada yang glowing. Ya, ada lagi nih yang tanya. Ada lagi yang tanya. Bicara tadi. Boleh dibawa ditanya aja. Tanya sama depan. Pasti pada diem aja kan kayak. Itu masuk perawinya nggak jelas. Kamu yang glowing apa ya? Itu ada sarannya ya. Bisa dilihat. Pas jadi si hadisnya Sofi sama Rasulullah kan ada syaratnya. Nah, syaratnya ada lima. Pertama, syaratnya satu, ya tadi. Ada syarat itu loh. Ya, jadi kan yang dari siapa ke siapa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itunya harus tersambung. Itu Sofi. Terus yang kedua, si perawinya, si orang-orang yang meriwayatkannya harus dobit. Apa itu? Itu ingatannya kuat. Terus gak pernah bohong, gak pernah maksiat, terus manusia tahu jadi kalau berbisnis itu dia punya wibawa ya, atau sudah makan di pinggir jalan, gak pernah nyeker, gitu ya. Terus yang ketiga, juga adil, kayak tadi lah, kayak adil gitu. Jadi kita mendapatkan kepada temannya, sopan jujur, terus syarat keempat itu tidak ada kejanggalan, jadi benar-benar hadisnya juga nggak ada share, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada kejanggalan, seperti sederhana. Jadi kalau nggak ada 5 syarat itu berarti hadisnya doi atau lemah. Tapi boleh nggak sih diamalin hadis doi? Boleh. Kata siapa? Lagi baik gak apa-apa Kak. Iya, boleh. Gak pinter, tepuk tangan guys. Kata siapa yang Ada itu buat kebaikan juga ada faedahnya gak apa-apa Kak. tapi ada syaratnya, kamu tahu nggak? Syarat kita mengamalkan hadis doi?
Tahu lah kamu anak pesantren kotor. Dengar ya, boleh diakali, tapi syaratnya hadisnya kita periksa dulu dari riwayatnya. Nggak boleh riwayat itu yang benar-benar tukang bohong, atau dilihat dari hadisnya ada cacatnya enggak. Kalau emang cacat hadisnya nggak boleh parah banget ya, kayak benar-benar menyelenceng hadisnya dari di Al-Qur'annya itu nggak boleh. Tapi kalau selagi masih bisa diamali nggak apa-apa. Kayak yang banyak Yasin itu nggak apa-apa. Walaupun nggak ada di zaman Nabi-nya, itu bukan bid'ah. Hidup kita. Ada lagi yang mau bertanya? Sama mau nanya. Kak, bisa. Tadi tuh mau nanya katanya. Dapat tiket konser apa-apa. Kenalan. Akhirnya kita apa nih? Gimana sih nanyanya, Bu? Udah mau nanya tapi Ih, Sama nih. Masih bertanya? Ada yang jadi itu mah ini ya, kita kepercayaan kita sebenarnya kan ada yang bilang bid'ah ya, kata beberapa pendapat bid'ah sebenarnya nggak bid'ah ya, karena definisi bid'ah itu segala sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi tapi yang dalam konteks beribadah atau yang nggak ada di hukum syara'nya, tapi bukan berarti handphone bid'ah. Kalau kita ini baru bid'ah itu enggak. Contohnya dalam beribadah, misalkan kalian bikin sholat sunnah sendiri gitu ya, bid'ah. Karena itu dalam konteks beribadah dan tidak ada dalam zaman Nabi. Kalau soal tahlilan, emang dalam itu tuh nggak ada tahlilan ya. Kayak contohnya muludan. Muludan itu kan merayakan hari kelahiran Nabi ya. Masa Nabi masih ada? Belum Nabi ngadain acara muludan hari kelahiran dia sendiri kan gitu. Dan itu kayak kita untuk ngambil barokahnya ya. Tapi bukan berarti bid'ah. Kalau yang masuk bid'ah itu hal-hal yang dalam hukum syara sama kita dibikin hal-hal yang baru lagi kayak sholat apa itu tambahin rokaatnya, sholat bisa jadi 5 rokaat itu Habibi kalau nambah sholatnya ada jalan 5 langsung Habibi kalau pikiran kamu ini enggak mau yang Habibi Apa kak? Udah? Ada yang mau bertanya lagi? Aku mau pulang. Aku mau nanya. Kan kamu pesantren kan tadi contohnya dari siapa ke siapa ke siapa. Itu harus ada itu atau bisa dari satu orang? Jadi yang namanya hadis itu kan ada hadis ahad, ada hadis mutawatir ya. Kalau tapi yang namanya hadis itu pasti ada riwayatnya. Karena kita nggak dengar hadis langsung dari Nabi kan. Kalau kita dengar dari Nabi berarti kita, wah umurnya udah berapa tahun ya? Udah ratusan tahun. Jadi ada riwayatnya Nabi nyampein ke berapa orang. Kalau ahad itu Nabi nyampeinnya cuma dari 3 orang ya. Kalau mutawatir itu disepakatin lebih dari 10 orang lebih. Berarti lo punya 3 itu coba tetap sana. Tetap sana. Tapi kan gak usah semua doang di sana. Dan hadisnya tuh benar-benar sanadnya tuh harus nyambung ya. Kalau sahih nggak boleh ada putus-putusnya. Misalkan dari Nabi Muhammad ke Abu Jais ke Abu Hurairah, nggak boleh tiba-tiba Abu Hurairah tapi nggak tahu sanadnya siapa itu hadisnya nggak sahih. Jadi ada. Jadi kalau buat kita tahu hadis itu sahih atau hasan atau doi, kita harus tahu dulu riwayatnya. Riwayatnya siapa aja kan? Ada lagi yang mau bertanya? Kamu mau dapat ini nggak voucher? Kak. Kalau saya mau voucher dari saya malam Jumat. Mau jangan. Kak. Ada yang mau nanya. Awalnya. Sabar dulu, sabar dulu. Dikasih sedikit banyak ya. Ini banyak kalau Bukan takut sama ayam tuh. itu di luar. Takut sama ayam di luar. Ayam. Kalau pacar.
Sudah kayak pakai peci. Aduh ya. Itu tidak masuk konteks perhadisan ya, nggak jadi hadis. Berarti masuk kita. Kita ya kak. Dosa dong. Itu hadisnya malah tak kondisinya. Boleh mau yang kasar apa yang glowing? Glowing dong. Saya mau yang glowing. Udah ada apa yang ada ini yang mendasari hadis. Nah, sebelumnya tahu nggak apa definisi hadis? Tahu. Kata Rasul, ucapan, kelakuan, dan apapun yang Dapat dari konser. Wah, ini sih bosnya. buat bapak. Jadi hadis itu kan segala sesuatu yang berasal dari Nabi ya. Jadi apapun yang berasal dari Nabi, dari cara Nabi berpakaian, dari cara Nabi makan minum, atau sifat-sifat atau yang diucapkan, atau yang dilihat oleh bangsa ada disebutnya hadis. Ya, kalau asal usulnya berarti dari Nabi. Pertanyaan. Cuman kalau zaman Nabi dulu mungkin disebutnya bukan hadis ya, pasmur. Ada. Ya, kamu udah pakai saja. Tapi cukup ke jawabannya? Ngerti? Benar. Jadi udah ada dari zaman Nabi gitu. Bisa juga itu beneran saya kalau tiga perjalanan Al-Quran dengan Al-Quran itu jelas tuh perintah sholat. Acil mau nanya, Acil. Dari hadis itu. Acil mau nanya. Jelasin sholatnya sholat apa aja. Baik, itu mau nanya. Jadi berdasarkan hadis itu bakal jelas. Kan kedudukannya itu kan Al-Quran, hadis, ijtihad. Kalau kita mau tahu sesuatu, kita mau tahu sesuatu, kita pertama carinya ke Quran dulu. Kalau nggak ada di Quran, hadis. Kalau nggak ada, Ijtihad. di hadis aja dulu. Di kampus bahasa Inggris. Kalau nggak ada ke ulama. Ya, iya ke ulama. Kalau ada ulama di Bradley. Benar. Banyak. Mas saya nggak ada ya? Berarti nggak ada. Kalian surya. Sudah mau wajib kan? Musang. Assalamualaikum masih kelulusan motor deh. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita ingin pamit pulang. Mau ikut dong pulang? Mau ikut pulang? Mau ikut pulang? Tadi bopat sama aku. Kita bopat tuh. Sama itu dianterin. Ada gojek enggak? Ada gojek. Siap mengantar. Oh iya, siap mengantarmu manis. Surya, Surya ya. Tukang gojek di sini. Oh iya. Boleh dong anterin saya. Mungkin segini aja ya yang bisa disampaikan. Kalau adanya mohon maaf. Saya mau bedak. Satu lagi tutupin kamera. Terima kasih ya udah ngasih waktunya. Sama-sama. You could be my new Shake your child. body, baby girl, make you go side to side. Earthquake, whoa, you blow my mind. Your hips are going left and those hips are going